Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, selamat pagi semua. Wie geht es euch? Apa kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Selamat bertemu kembali di pelajaran bahasa Jerman. Dan untuk kelas 10 IPA 3 dan 10 IPA 4, saya ucapkan herzlich willkommen im Deutschunterricht. Selamat datang di pelajaran bahasa Jerman. Sedikit informasi, kemarin telah diadakan Olimpiade Bahasa Jerman dan dua teman kalian, Intan Cahya Purnama dan Amelia Fadila, telah mengikuti lomba tersebut di SMA 1 Bandar Lampung ya, dan kita belum tahu hasilnya, hanya mengharapkan yang terbaik, tapi apapun itu mereka telah berhasil mengikuti itu dan saya sangat mengapresiasi keberanian dan semangat ya untuk bisa mengikuti Olimpiade tersebut ya. Untuk rekan teman-teman yang lain ya, ayo jadikan semangat, tahun depan masih ada ya lomba bahasa Jerman dan kelas 11 masih bisa ikut ya. Oke, untuk pelajaran bahasa Jerman ya, sebetulnya ini bukan pelajaran yang sulit ya. Kalian bisa belajar mandiri ya, bisa buka kamus online ya, bisa cari googling, semua ada ya, tapi hanya saja kadang penggunaannya belum pas, jadi kalian perlu diarahkan. Nah, tugas saya di sini hanyalah mengarahkan kalian dalam belajar bahasa Jerman gitu. Jadi jangan berpikir bahasa Jerman itu sulit, saya tidak bisa, pasti bisa gitu. Dengan cara mencari di Google tidak masalah ya. Yang penting kalau misalkan ada kesulitan silahkan kontak WA saya dan tanyakan gitu. Kalian belajar mandiri. Nah, untuk di semester ini kalian akan belajar mengenai Schulgegenstände atau benda-benda yang ada di sekolah. Kemudian kalian juga akan mempelajari jadwal pelajaran, nama-nama pelajaran, angka-angka, karena kalian nanti akan belajar jam ya. Jadwal pelajaran kan ada jam sekian-sekian ya. Tapi kita akan melihat situasi dulu gitu ya, karena dengan pembelajaran daring ini itu tidak semudah seperti belajar tatap muka gitu, banyak kendala yang kita hadapi. Kemudian kalian akan menghadapi tugas-tugas yang sangat menumpuk, tapi sebetulnya sama saja seperti pembelajaran tatap muka gitu. Kalau misalkan kalian itu bisa disiplin ya, kalau pelajaran ini jam sekian-sekian tugasnya kalian kerjakan, itu pasti tidak akan menumpuk gitu, kalian tidak akan kesulitan sebenarnya. Tapi kalau kalian terbiasa untuk menunda-nunda ya, hari ini tugasnya apa nih, nah itu harus kalian kerjakan gitu. Kalau nanti kalian tunda akan semakin banyak dan itu akan menyulitkan kalian gitu. Nah, yang paling penting di dalam pelajaran saya ini adalah absensi kehadiran. Kemudian kalian juga mengerjakan tugas-tugasnya. Boleh dicek kelas yang sudah mengikuti bahasa Jerman. Kalau tugasnya lengkap ya, nilainya pasti minimal 80 atau di atasnya ya. Saya tidak akan memberikan di bawahnya gitu, karena yang saya lihat adalah proses ya. Jadi niatnya, disiplinannya, mau mengerjakan tugasnya apapun hasilnya itu urusan sekian. Tapi kalau sudah mau mengerjakan, nah itu apalagi yang sudah membuat video ya, dari 10 IPA 2 Ardo Jasendo itu bagus sekali ya videonya. Nah itu saya sangat mengapresiasi gitu. Tapi kalau absen, kehadiran sudah tidak ada gitu, kemudian tugas tidak ada yang mengumpul gitu ya, jangan salahkan kalau nilainya tidak bisa maksimal gitu. Jadi ada usaha, ada proses, nah itulah yang dinilai gitu ya. Jadi mungkin itu saja ya pengantar dari saya ya. Kalau biasanya mempelajari benda-benda dalam bahasa Jerman itu ya, itu sangat menyenangkan ya. Saya punya kartu-kartu seperti ini ya. Jadi apa saja yang ada di dalam kelas, apa saja yang digunakan dalam belajar, nah itu ya seperti ini. Nah nanti biasanya ada tulisannya dalam bahasa Jerman apa, nah nanti itu bisa dalam bentuk permainan gitu, kalian dalam grup gitu. Tapi karena sekarang ini belajarnya daring seperti ini, itu sangat tidak mungkin dilakukan gitu ya. Untuk kemarin saja Olimpiade itu online ya, banyak sekali kendala yang dihadapi gitu, tidak semudah kita langsung ya melakukan ujiannya ya, sama seperti
belajar ya, dalam belajar online ini ya kendalanya kalian tahu sendiri ya, interaksi kita juga akan sangat kurang gitu, dan saya juga ya belum tahu gitu. Jadi selama 1 semester itu Intan Cahyapurnama itu yang mana ya, baru kemarin itu kita bisa bertemu langsung gitu. Karena kalau untuk lewat Zoom atau apa itu mungkin ya agak sulit gitu. Hanya saja mungkin suatu saat kita perlu coba juga gitu ya. Nah, yang saya harapkan adalah kemandirian kalian ya. Makanya dalam hal ini sesudah ini nanti kalian akan saya beri tugas, yaitu untuk mengidentifikasi benda-benda dalam bahasa Jerman yang ada di sekolah ya, yang kita gunakan di ruang kelas atau digunakan dalam belajar ya. Dan untuk kalian ketahui, benda-benda dalam bahasa Jerman itu beda dengan kita. Mereka punya jenis kelamin ya, atau yang dikatakan artikel, der artikel. Ada 3 ya, yaitu kalau bendanya itu berjenis kelamin laki-laki itu depannya ada der-nya. Sayang sekali ini tulisannya tidak ada ya, hanya bendanya saja. Saya mungkin ya beritahu secara lisan aja. Kalau untuk benda yang laki-laki jenis kelaminnya itu depannya ada der, misal ya, nah ini televisi atau bentar. Nah ini nih pulpen ya. Kalau dalam bahasa Jerman itu der Kugelschreiber atau biasa disingkat Kuli, der Kuli ya. Dia artikelnya jenis kelaminnya laki-laki, der ya. Jadi kalau kalian membuka kamus depannya ada der, itu jangan bingung ya, karena kalau benda dalam bahasa Jerman pasti punya itu, kalau nggak der, di atau das ya. Kemudian ada lagi, nah ini kertas ya. Kertas dalam bahasa Jerman itu Papier ya, hampir mirip bahasa Inggris paper. Kalau bahasa Jerman Papier, das Papier. Nah berarti ini artikelnya das, netral ya. Kalau bendanya itu netral, kalau bahasa Jerman itu bukan laki-laki bukan perempuan, namanya netral ya. Nah itu artikelnya depannya das Papier ya. Kemudian ada lagi yang perempuan ya, Tasche, atau ini saja Vase ya. Vase atau vas dalam bahasa Jerman itu jenis kelaminnya perempuan, jadi depannya di Vase ya. Itu bagaimana, nanti ada pertanyaan bagaimana kita tahu Frau itu der, di atau das. Nah itu bisa kita lihat di kamus ya, kita hanya melihat di kamus, artikelnya sudah ada ditentukan, jadi kita tidak asal menentukan ini der, ini di atau das, tidak. Jadi sudah ada di dalam kamus, kita tinggal mencarinya ya. Nah jadi tugas kalian sesudah ini adalah tolong cari ya 30 nama benda-benda yang ada di sekolah, Schulgegenstände, yang berhubungan dengan pembelajaran ya di dalam kelas. Pasti banyak ya benda-benda ada di dalam kelas atau dalam sekolah lah, ruang lingkup sekolah. Itu 10 laki-laki, 10 perempuan, dan 10 netral. Kalian buat tabel ya, dibagi 3. Jadi yang der itu apa saja dikelompokkan, di apa saja, das apa saja. Nah nanti kalian akan belajar bagaimana menanyakan nama benda dalam bahasa Jerman, bagaimana mengatakan benda itu jumlahnya 1 atau 2 gitu. Nanti kalian akan mempelajari itu, tapi yang jelas kalian kenal dulu sama bendanya ya, benda-bendanya itu apa saja. Nah kalian cari ya, cari di kamus, gampang sekali itu ya. Nah ingat, tugas itu penting ya, karena kalian belajar mandiri, jadi kalian mengerjakan itu. Saya hanya mengarahkan saja ya. Nanti kalian buat listnya ya, kalau yang rajin bisa lewat Word, PDF dikumpulkan, tapi kalau tidak di buku saja, di buku catatan. Nanti kalian foto, kalian kirimkan ya. Hanya 30 kata benda yang ada di sekolah, jenisnya laki-laki 10, perempuan 10, netral 10 ya. Oke, viel Erfolg ya, semoga berhasil. Selamat mengerjakan tugasnya dan viel Spaß, selamat bersenang-senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.